Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Video kali ini, Ruang Film akan membahas series Thousand Untold yang mana season pertamanya baru saja selesai. Bagi kalian yang belum pernah menonton series ini, kita sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu, karena lebih asik menontonnya secara langsung dibandingkan dengan mendengar ceritanya saja. Dan kembali Mimin ingatkan, konten ini akan menjadi full spoiler. Seperti biasa, bagi yang penasaran bagaimana alur ceritanya, tanpa banyak omong lagi, langsung saja ambil posisi yang enak, jauhkan jarak gadget dari mata sekitar 30-40 cm, dan kita akan masuk ke dalam alur cerita lengkap dari Thousand Untold. Di awal series ini, kita dibawa ke Gunung Suandu, yang mana pria bernama Baemu Kunsi datang untuk menepati janji gurunya pada 20 tahun lalu dan bertarung dengan ketua Sen. Di saat Baemu kesulitan, para bawahannya segera membantunya. Namun Sen dengan mudah menghadapi mereka. Tapi tiba-tiba saja, ia merasakan ada yang aneh kepada Ki-nya. Melihat Sen yang kesakitan, mereka pun memanfaatkan hal tersebut. Dan kita pun diberitahu apa yang terjadi pada 20 tahun yang lalu. Pada saat itu, perselisihan antara sekte sering terjadi. Hingga pada suatu ketika, muncullah seseorang yang hebat bernama Tao Hojin. Dia menulis teknik yang ia pelajari menjadi buku yang dikenal dengan Jilid Juhyang. 4 buku itu tersimpan di Gunung Suandu, Sekte Tiantai, Istana Beifeng, dan Baemu. Dan 1 bukunya lagi tidak diketahui keberadaannya. Nah, pada saat itu, Hulugu dari Baemu ingin mengumpulkan 5 buku Jilid Juhyang. Namun dia ini dikalahkan oleh Qi Fenggi, ketua Gunung Suandu terdahulu. Hulugu terpaksa bersumpah selama 20 tahun tidak boleh menginjakkan kakinya di Gunung Suandu dan meninggalkan harta suci Baemu yang bernama cincin bunga emas. Scene lalu berpindah kepada seorang pria bernama Yu Shengyan dan gurunya bernama Yan Wuxi. Karena gurunya telah 10 tahun betapa, Shengyan memberitahu bahwa sejak Qi Fenggi meninggal 5 tahun yang lalu, 10 susunan petarung hebat pun telah berubah dan ada nama-nama baru dalam dunia seni bela diri. Dan ada 1 nama yang membuat mereka penasaran, yang ada Shen Qiao, murid dari Qi Fenggi. Nah, di saat mereka saling berbicara, Shengyan melihat bercak darah di air dan segera memeriksanya. Yang ternyata itu adalah murid-murid dari Gunung Suandu. Tidak begitu lama, ada seseorang yang jatuh dan diikuti oleh beberapa orang. Yan Wuxi meminta Shengyan untuk menunjukkan perkembangannya selama ini. Namun karena banyaknya musuh, Yan Wuxi pun membantunya. Mereka yang mengetahui itu ada Yan Wuxi segera pergi dari sana. Di saat Yan Wuxi melihat pedang orang itu, mereka pun mengetahui bahwa orang ini ada Shen Qiao, yang ternyata dia kalah dalam pertarungan melawan Baemu. Di saat Yan Wuxi memeriksanya, dia pun mengetahui Shen Qiao mempelajari Jilid Juhyang. Dia pun meminta Shengyan memberikan pil dahuan dan membawanya ke Sekte Bulan Jernih. Dan ia memberikan perintah untuk memeriksa Gunung Suandu. Di saat Shengyan ke Gunung Suandu, ia mendengar sedikit pembicaraan orang-orang di sana. Dia pun memberitahu gurunya bahwa Gunung Suandu telah menobatkan Yu Ai sebagai ketua baru Gunung Suandu. Dan sepertinya ada sesuatu yang dirahasiakan oleh para tetua Gunung Suandu. Namun Yan Wuxi tidak tertarik dengan masalah di Gunung Suandu karena Shen Qiao lah yang membuat dia sangat tertarik. Tapi Shengyan merasa Shen Qiao yang telah banyak mendapatkan luka akan menjadi orang yang tidak berguna. Yan Wuxi sangat bersemangat ingin mengajari Shen Qiao dan menjadikannya seperti dirinya. Tapi jika dia hidup menjadi orang idiot, Yan Wuxi memintanya untuk segera menguburnya hidup-hidup. Nah, tidak begitu lama, Shen Qiao pun sadar. Shengyan memintanya untuk tidak banyak bergerak dan menanyakan siapa namanya. Namun Shen Qiao tidak mengingat namanya dan juga kehilangan penglihatannya.
兄台如何称呼？我姓玉，叫玉生烟。 Yanushi memberitahu namanya dan dia ini adalah murid dari sekte Bulan Jernih. Karena kondisinya belum pulih, dia meminta Shengyan untuk tetap tinggal di sini sampai dia bangun. Beberapa waktu pun telah berlalu, dan Shen Qiao sudah bisa berjalan, tapi dia tetap kehilangan penglihatannya. Walaupun dia masih sakit, namun Shen Qiao tidak ingin merepotkan Shengyan dan gurunya. Mendengar semua itu, Shengyan tidak menyangka ada orang yang sangat perhatian dan selalu memikirkan orang lain. Walaupun Shen Qiao kehilangan penglihatannya, tapi pendengarannya sangatlah tajam. Bahkan dia ini mampu memenangi permainan Weiqi. Yanushi kembali memeriksanya dan memberitahu kungfunya belum musnah dan masih ada ki di dalam tubuhnya. Tapi dia belum tahu apakah Shen Qiao bisa pulih. Yanushi memintanya untuk ikut bersama Shengyan pergi ke kediaman penasihat Yan Ziwen dan menghabisi semua orang di sana. Yang mana dia itu adalah mata-mata sekte Hehuan yang sudah lama mencari masalah dengan sekte bulan. Di saat mereka sudah sampai di kota Yi, Shen Qiao yang penasaran tentang masalah ini dijelaskan oleh Shengyan. Dulu, sekte Albijia dan sekte Cermin Ajaib berasal dari sekte Bulan Jernih. Tapi karena ada masalah di dalam keluarga, sekte itu pun terpecah. Dan pada saat itu, sekte Albijia yang dipimpin oleh Yuan Xiushu ingin menguasai sekte bulan di saat Yanushi bertapa. Mendengar semua itu, Shen Qiao merasa seharusnya guru mereka langsung menghabisi ketuanya dibandingkan harus menghabisi anak dan istri Yan Ziwen yang tidak terlibat dalam masalah ini. Shengyan memintanya untuk tidak memikirkan hal itu karena ini adalah perintah guru mereka. Jadi mau tidak mau mereka harus mematuhinya. Shen Qiao menanyakan orang seperti apa Yan Ziwen itu. Tidak begitu lama mereka pun sampai. Shengyan memutuskan untuk beristirahat di sekitar rumah Yan Ziwen. Ia meminta Shen Qiao untuk tetap berada di sini dan ia akan mencari informasi. Beberapa saat kemudian, ada seorang pria yang mencarikan obat untuk anaknya. Nah, pada saat itu, anaknya yang melihat Shen Qiao memuji ketampanannya, tapi sayang dia tidak bisa melihat. Ayahnya pun segera meminta maaf atas perkataan anaknya tadi. Dan mereka pun saling berkenalan. Nah, ternyata dia itu adalah Yan Ziwen. Mendengar namanya, Shen Qiao memberikan obat untuk anaknya dan sedikit berbicara kepada Yan Ziwen. Di pembicaraan itu, sepertinya Yan Ziwen merasakan akan ada sesuatu yang terjadi. Pada malam harinya, Shengyan dan Shen Qiao mulai melakukan misi mereka. Di sana, para penjaga pun dengan mudah dikalahkan oleh Shengyan. Walaupun tidak bisa melihat, Shen Qiao merasakan ada yang aneh sedang terjadi. Bahkan ia semakin yakin di saat ia terkena darah. Di sisi lain, Shengyan yang memeriksa rumah itu tidak menemukan siapapun di sana. Dia yang kesal mengetahui ini pasti perbuatan Shen Qiao. Ia membenarkannya karena dia tidak ingin orang tidak bersalah ikut terlibat dalam masalah ini. Ia pun memberitahu berkat informasi yang Shengyan berikan, ia bisa memberikan peringatan kepada Yan Ziwen. Shengyan yang kesal segera menyerangnya. Shen Qiao ternyata sudah mengetahui dia bukan murid dari sekte Bulan Jernih. Karena dia ini masih mengingat pedangnya dulu yang memiliki kata-kata dunia mengalami kesulitan, sungai dan gunung bersedia bersama. Jadi dengan kata-kata itulah dia bisa tahu Shengyan bukanlah kakak seperguruannya. Yanushi pun datang dan memberitahu di kota Yi sudah dipenuhi oleh mata-mata Bulan Jernih. Ia pun memberitahu bahwa keluarga Yan masih berada di sini, yang mana dia curiga dengan batu besar di sana. Shengyan pun segera membukanya dan ternyata benar di sana memang ada keluarga Yan. Yanushi memuji kepintaran Yan Xiao, namun dia penasaran bagaimana sekarang dia melindungi mereka. Di saat Yanushi ingin menghabisi mereka, Shen Qiao segera melindunginya. Yanushi pun sangat kesal karena dengan kondisinya itu, dia berani melindungi mereka.
Shen Qiao memuji apa yang mereka lakukan di malam ini, yang mana dia sudah mengetahui hal ini hanyalah akting saja. Karena pendengarannya sangat kuat, ia bisa mengetahui pukulan dari Sheng Yan sangat percaya diri, sedangkan musuhnya sangat kewalahan. Bahkan ia semakin yakin ketika mengenai darah. Karena Sheng Yan menggunakan sihir, seharusnya tidak ada banyak darah di sana. Dan para penjaga di sana hanya pura-pura mati dengan menggunakan ilmu napas penyu. Yan Wuxi pun hanya tertawa dan meminta mereka untuk menyudahi akting mereka. Walaupun tadi itu hanya akting saja, Yan Wuxi memuji Shen Qiao yang sangat berani melindungi orang-orang dari serangannya. Dia pun memberitahu jati dirinya yang sebenarnya, yang mana Shen Qiao adalah ketua sekte Gunung Xuandu. Yan Wuxi mengajaknya untuk bergabung dengan sekte Bulan Jernih, supaya dia ini bisa mengajarinya teknik sihir dan dia bisa menghabisi orang-orang jahat yang sudah melukainya. Tapi dia menolak dan ingin kembali ke Gunung Xuandu. Yan Wuxi pun memberitahu di saat dia hilang sampai sekarang tidak ada orang dari Gunung Xuandu yang mencari informasi tentang dirinya. Namun Shen Qiao tetap ingin pergi ke Gunung Xuandu. Di saat itu juga, Yan Wuxi memberikannya stokat bambu untuk melindunginya. Di saat mereka mengawasi Shen Qiao, ada seseorang di sana. Kita pun dibawa ke sebuah tempat yang mana orang tadi memberitahu pemimpinnya tentang Shen Qiao yang kehilangan ingatannya. Tapi dia sekarang tidak peduli kepadanya dan memutuskan untuk pergi ke kuil Cuhyuan dan bagian pertama pun bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya masih membahas series ini. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.